Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Jigsaw. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Via Amelia Firmansyah, NIM 1813300000300 dari kelas 4 PGSD A2. Saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian model pembelajaran Jigsaw. Yang kedua, tujuan dan manfaat pembelajaran Jigsaw. Yang ketiga, langkah-langkah pembelajaran Jigsaw. Dan yang keempat, kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, pengertian model pembelajaran Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw merupakan tipe pembelajaran yang dikembangkan oleh Elliott Aronson, yaitu Aronson, Blaney, Stephen, Sykes, and Snap 1978 yang memfokuskan siswa pada grup belajar. Setiap anggota kelompok memahami dan mendalami sesuatu, kemudian digabung menjadi satu dengan anggota-anggota yang lain untuk memperoleh pemahaman yang utuh. Model pembelajaran Jigsaw juga merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa untuk aktif dan saling membantu dalam menguasai materi untuk mencapai prestasi yang maksimal. Model ini mendorong siswa untuk kerjasama dalam kelompok, meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Karena siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, akan tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada kelompoknya. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat model pembelajaran Jigsaw. Tujuan. Tujuan pembelajaran metode Jigsaw adalah untuk melatih peserta didik agar terbiasa berdiskusi dan bertanggung jawab secara individu untuk membantu memahamkan tentang suatu materi pokok kepada teman sekelasnya. Manfaat. Yang pertama, meningkatkan kemampuan diri dari tiap individu. Yang kedua, saling menerima kekurangan terhadap perbedaan individu yang lebih besar. Yang ketiga, konflik antar pribadi berkurang. Yang keempat, pemahaman yang lebih mendalam. Yang kelima, motivasi lebih besar. Yang keenam, hasil belajar lebih tinggi. Dan yang ketujuh, meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. Selanjutnya adalah langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, pilih materi pelajaran yang dapat dibagi menjadi beberapa segmen atau bagian. Yang kedua, sebelum bahan pembelajaran diberikan, guru memberikan pengenalan mengenai topik yang akan dibahas dalam bahan pelajaran untuk hari ini. Pengajar bisa menuliskan topik di papan tulis dan menanyakan apa yang siswa ketahui mengenai topik tersebut. Kegiatan ini dimaksud untuk mengaktifkan skemata atau bagan siswa agar lebih siap menghadapi bahan pembelajaran yang baru. Yang ketiga, bagi anak didik menjadi beberapa kelompok, sesuai dengan jumlah materi pembelajaran yang ada. Jika jumlah anak didik adalah 50, sementara jumlah materi pembelajaran yang ada adalah 5, maka masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang. Kemudian, setelah proses atau diskusi kelompok selesai, gabungkan kedua kelompok tersebut. Yang keempat, setiap kelompok mendapatkan tugas membaca dan memahami materi yang berbeda-beda. Yang kelima,
Setiap kelompok mengirimkan anggotanya ke kelompok lain untuk menyampaikan apa yang telah mereka pelajari dalam kelompok. Yang keenam, kembalikan suasana kelas seperti semula. Kemudian tanyakan sekiranya ada persoalan-persoalan yang tidak terpecahkan dalam suatu kelompok. Yang ketujuh, beri anak didik beberapa pertanyaan untuk mengecek pemahaman mereka terhadap materi yang baru saja mereka pelajari. Pengecekan pemahaman anak didik dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka dalam memahami materi. Dan yang terakhir, kegiatan bisa diakhiri dengan diskusi mengenai topik dalam bahan pembelajaran hari itu. Diskusi bisa dilakukan antara pasangan atau dengan seluruh kelas. Dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, kelebihan. 1. Meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Yang kedua, meningkatkan kerjasama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan. Yang ketiga, menerima keragaman dan menjalin hubungan sosial yang baik dalam hubungan belajar. Selanjutnya adalah kelemahan. Yang pertama, kondisi kelas yang cenderung ramai karena perpindahan siswa dari kelompok satu ke kelompok lain. Yang kedua, siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi tersebut. Yang ketiga, kurang partisipasi beberapa siswa yang mungkin masih bergantung pada temannya yang lain. Dan yang terakhir, awal penggunaan model pembelajaran ini biasanya sulit untuk dikendalikan. Adapun simulasi langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran tipe Jigsaw, kita dapat lihat sendiri. Yang pertama, yakni
Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.